Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jamaah Tarawih Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid Al-Hikmah untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di malam hari di bulan Ramadan, yakni salat Isya berjamaah, salat tarawih, lalu kemudian kita melakukan kajian ba'da tarawih, dan insyaallah nanti akan ditutup dengan salat witir. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, malam ini kita sudah berada di tanggal yang ke-18 di bulan Ramadan. Berarti sudah 17 hari kita lalui. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan 17 hari yang sudah kita lalui, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap masih diberi kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya diminta oleh panitia Ramadan untuk menyampaikan ceramah dengan judul Memuliakan Al-Quran. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita semua memang sudah sangat faham, sangat tahu bahwa Al-Quran itu memang kitab yang mulia. Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah kitab yang mulia. Penyebutan yang lainnya yang maknanya kurang lebih sama, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Mengapa Al-Quran itu mulia dan Al-Quran itu agung? Karena Al-Quran itu merupakan wahyu dari yang maha mulia, dari yang maha agung, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hidayah, pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran menginformasikan kepada kita tentang diturunkannya Al-Quran itu dengan firman Allah yang sangat tegas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas terhadap petunjuk itu, dan juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang mulia itu bahkan tidak hanya Al-Quran itu sendiri. Semua hal yang terkait dengan Al-Quran itu juga mulia. Kita semua tahu bahwa Al-Quran itu oleh Allah diturunkan melalui malaikat Jibril. Dan Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia.
Al-Quran oleh Jibril diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad yang menerima Al-Quran itu juga merupakan Nabi yang mulia. Lalu apa lagi? Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan juga merupakan bulan yang mulia. Apalagi malam ketika diturunkan Al-Quran itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar juga merupakan malam yang mulia. Tempat diturunkannya Al-Quran, Makkah Al-Mukarramah, juga merupakan kota yang mulia. Kita umat Islam menyebutnya sebagai kitab suci. Termasuk juga kita ini umat Nabi Muhammad SAW yang mau mempelajari Al-Quran dan yang mau mengajar Al-Quran, itu juga disebut sebagai orang-orang yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Jadi sekali lagi, Al-Quran itu memang kitab yang sangat mulia. Bahkan tidak hanya Al-Qurannya sendiri, semua hal yang terkait dengan Al-Quran itu juga memiliki sifat mulia juga, sebagaimana mulianya Al-Quranul Karim. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Al-Quran itu kitab yang mulia, maka sudah seharusnya lah kalau kita sebagai umat Islam itu dituntut untuk memuliakan Al-Quran. Jadi memuliakan Al-Quran itu merupakan kewajiban kita bagi umat Islam. Nah, bagaimana itu cara memuliakan Al-Quran itu? Ya, tentu saja banyak sekali ya cara-cara bagaimana kita memuliakan Al-Quran itu. Dari mulai yang paling katakanlah simbolik lahiriah begitu ya. Misalnya kita semua tahu kita itu kalau memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Loh, itu kan menunjukkan bagaimana kita itu memuliakan Al-Quran. Kita tidak memegang Al-Quran itu dengan sembarangan, melainkan dengan ketika kita dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak akan menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Ya. Lalu misalnya apalagi yang terkait dengan bagaimana memuliakan Al-Quran itu secara simbolik maupun secara lahiriah itu. Misalnya kalau kita membawa, itu juga membawanya itu tidak kok kemudian lalu asal di apa istilahnya coro Jawa itu dicengkiweng gitu ya, dicengkiweng begitu saja. Coba kalau Bapak lihat bagaimana kalau para qori dan qoriah itu mengikuti musabaqah tilaawatul Quran itu kan kalau membawa Al-Quran sampai ditaruh di dada gitu ya. Lalu berjalannya juga dengan sangat sopan ya, tidak kok kemudian lalu seperti membawa buku biasa asal ditenteng gitu, enggak ya. Lalu apalagi misalnya dalam hal-hal yang bersifat lahiriah, dalam hal memuliakan Al-Quran itu, misalnya kalau kita menempatkan Al-Quran itu juga tidak di tempat yang sembarangan, digeletakkan yang apa misalnya ini, apa ini namanya ini ya, lantai itu ya, enggak. Al-Quran mesti kita tempatkan di posisi yang tinggi ya. Kalau toh misalnya kita membaca Al-Quran dengan duduk di lantai, biasanya Al-Quran itu
kita tempatkan di apa itu namanya bangku ya. Kalau tidak ada bangku biasanya yang apa model begini itu apa itu namanya? Rekal ya, rekal. Itu semua ya minimal tanda-tanda fisik ya lahiriah kita itu memuliakan Al-Quran. Kalau toh misalnya tidak kita taruh di meja, tidak taruh di rekal, biasanya dipegangi tinggi atau ditempatkan di pangkuan misalnya begitu. Ya, itu merupakan bagian dari bagaimana cara memuliakan Al-Quran meskipun toh itu secara lahiriah. Termasuk kalau membacanya itu ya dari segi suara dan lagu juga dengan suara yang baik, dengan lagu yang baik, ya, sampai kemudian muncul apa yang disebut dengan seni baca Al-Quran atau qiraatul Quran itu, ya, yang sampai dilombakan pada tingkat internasional itu, ya, itu dalam rangka untuk menghormati Al-Quran, ya, termasuk juga menulisnya, ya, itu kan kalau dalam Al-Quran kan sampai ditulis dengan tulisan yang bagus, ya, yang disebut dengan khat atau kaligrafi itu dihias-hias itu supaya indah, semuanya dalam rangka memuliakan Al-Quranul Karim. Termasuk juga nanti kalau ditempatkan di rak itu ya di rak yang bagus, yang tinggi ya. Tapi ya jangan kemudian ketinggian, jangan kebagusan lalu kemudian malah nggak pernah diambil, nggak pernah dibaca ya. Disimpan terus jadi Al-Quran jadi seperti jimat, itu jangan sampai juga ya. Kalau niatnya dalam rangka memuliakan Al-Quran bagus, tapi jangan kemudian lalu malah tidak pernah disentuh ya, dari awal sampai akhir di situ terus, itu jangan sampai ya. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi itu boleh dikatakan memuliakan Al-Quran dengan cara-cara yang sifatnya simbolik, lahiriah, fisik. Itu sudah bagus, ya. Tapi tentu saja memang memuliakan Al-Quran tidak hanya sebatas itu, ya. Ada yang lebih substantif, ada yang lebih mendalam. Bagaimana kita itu memuliakan Al-Quran? Tentu saja banyak sekali, ya, yang bisa disampaikan terkait bagaimana memuliakan Al-Quran itu. Bisa pendek, bisa panjang. Saya ingin menyampaikan yang paling pendek saja. Minimal di dalam memuliakan Al-Quran itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mau melakukan tilawah atau tadarrus Al-Quran. Ya. Jadi membaca Al-Quran saja itu sudah bagus. Ya. Dan itu diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan malahan Al-Quran itu tidak hanya diturunkan Jibril pada bulan Ramadan pertama sekali di Gua Hira itu saja, tidak. Setiap malam di bulan Ramadan itu Jibril senantiasa membiasakan untuk hadir menemui Rasulullah SAW untuk tadarus bersama antara Jibril dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itulah yang kemudian kita tradisikan ketika bulan Ramadan pada malam hari, kemudian kita tadarus Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu. Pada umumnya di masjid-masjid, ya, ada tadarus secara berkelompok. Tapi kalau toh tidak di masjid, biasanya kita di rumah juga membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Nah, tilawah saja sudah bagus, ya, karena apa? Masya Allah, dalam ajaran Islam itu menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, membaca Quran itu 1 huruf saja itu pahalanya 10 kebaikan. Bahkan Nabi secara eksplisit menyatakan kalau saudara membaca alif lam mim itu bukan 1 huruf itu. Alif 1 huruf sendiri, lam 1 huruf sendiri, mim 1 huruf sendiri. Baca alif lam mim itu berarti 3 huruf, dan itu berarti kalau kali 10 30 kebaikan. Loh, Masya Allah, baru baca alif lam mim saja itu sudah dapat 30 kebaikan. Apalagi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau membaca
surat Al-Fatihah, apalagi kalau membaca juz amma, apalagi membaca Al-Qur'an khatam, wis ra iso ngitung ya. Nah iso ngitung pun kangelan. Ngepengke sebanyak huruf yang ada dalam Al-Qur'an itu kali 10 gitu. Ya. Tapi tentu saja tidak hanya cukup ya berhenti pada membaca saja ya. Kita juga dituntut untuk melakukan apa yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai tadabbur ya. Jadi Al-Qur'an itu lihat dabbaru ayatih ya. Jadi supaya ditadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur itu apa? Tadabbur itu ya merenungkan makna kandungan dari Al-Qur'an itu. Ya, jadi tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga difahami dengan sungguh-sungguh, dengan tadabbur supaya apa makna kandungan Al-Qur'an itu difahami dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan sampai mengapa kok ajarannya begitu, sampai kemudian dampaknya apa, akibatnya apa, itu tadabbur sampai ke situ. Ya. Nah, dengan tadabbur itu, Bapak dan Ibu-ibu, kita sebagai seorang muslim itu lalu kemudian mengetahui kandungan makna Al-Qur'an. Ya. Nah, apakah itu juga sudah cukup? Belum, ya. Masih ada tuntutan lain dalam hal bagaimana kita memuliakan Al-Qur'an, yaitu dengan mengamalkan Al-Qur'an. Artinya apa? Al-Qur'an yang sudah kita imani, Al-Qur'an yang sudah kita baca, Al-Qur'an yang sudah kita kaji, ya. Termasuk begini kan kajian Al-Qur'an ini. Meskipun Bapak-bapak tidak membaca tafsir langsung, tapi dengan para penceramah, para dai itu kan sama saja dengan menggali isinya Al-Qur'an sehingga mengetahui isinya Al-Qur'an. Nah, itu lalu kemudian diamalkan. Diamalkan dengan semampu kita. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kalau Al-Qur'an itu sudah diamalkan dengan baik, maka Al-Qur'an itu seperti sudah menjadi milik kita. Al-Qur'an itu seperti menjadi karakter kita ya. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Aisyah itu ketika ditanya mengenai bagaimana akhlak Rasulullah itu. Ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana itu akhlak Rasulullah itu? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an itu. Loh, kok akhlak Rasulullah ke Al-Qur'an maksudnya bagaimana? Maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an yang ajarannya sangat dalam itu, yang sedemikian rupa banyak itu sudah menjadi bagian dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini kan sahabat mungkin meniru ya. Meskipun toh ya tidak mungkin kalau kita ini bisa meniru persis Kanjeng Nabi ya. Memang kita dengan Nabi itu kan memang bedanya jauh sekali ya. Ya minimal kita berusaha semampu kita untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita itu sudah seperti itu, mau membaca Al-Qur'an, mau mempelajari isi Al-Qur'an dan mau mengamalkan Al-Qur'an, insya Allah mudah-mudahan kita ini oleh Allah sudah dicatat sebagai orang-orang yang memuliakan Al-Qur'an yang memang mulia itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.